Haleluya. Mari berdoa. Kebesaran kemuliaan-Mu selalu ada di hadapan kami. Itu sebabnya mengarahkan hati, pikiran, dan jiwa kami hanya kepada Engkau. Biarlah firman-Mu melekat dalam kehidupan kami. Firman-Mu menghidupkan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Judul khutbah sekarang, kematian di dalam Yesus Kristus. Terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Berharga di mata Allah. Kematian orang yang dikasihinya luar biasa. Mazmur 116 ayat 15. Harga di mata Tuhan adalah kematian semua orang yang dikasihinya. Itu berarti betapa dan bernilai jika pada saat terakhir hidup kita, nafas terakhir kita tetap berada dalam iman dan roh yang menyala-nyala dalam pelayanan kepadanya. Ada beberapa poin. Yang pertama, kematian dalam Kristus memiliki hidup yang telah dibayar dan harganya mahal. 1 Korintus 7 ayat 23, demikian firman Tuhan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Makanya di dalam istilah orang Kristen, orang hamba Tuhan itu adalah pendeta. Ya, semuanya hamba Tuhan semua. Walaupun ya ada-ada saja hamba Tuhannya. Hidup mereka telah dibayar dengan darah Kristus. 1 Petrus 1 ayat 18-19, demikian firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Jadi semuanya karena darah Kristus yang tidak bercelah dan tidak bernoda, karena Yesus tidak pernah berbuat dosa. Dia dicobai tapi tidak pernah berhasil. Yang mencobai setan, iblis sekalipun tidak mampu menggoda dan menjerumuskannya. Hidup mereka telah membuat dibayar dengan tujuan. Jadi hidup orang percaya itu dibayar dengan sebuah tujuan. Jadi tidak ada yang sia-sia. Tidak ada jalan karena lontang-lantung, tetapi itu ada tujuannya. 1 Korintus 12 ayat 27, demikian kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi kita orang Kristen adalah tubuh Kristus. Bagaimana sih tubuh? Kan dirawat, ya dijaga, diobati, bahkan kalau ada yang bahaya kita harus menghindar. Begitulah orang percaya. Misalnya Saifuddin Ibrahim diancam, ya menghindar dulu, menghindar. 2, kematian di dalam Yesus memiliki keselamatan yang dekat. Maksudnya begini, keselamatan kekal adalah janji Yesus Kristus. Yohanes 6 ayat 51, akulah roti yang hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini,
ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi roti di dalam perjamuan kudus itu adalah tubuh Kristus. Itu harus dipercaya, harus diyakini. Walaupun memang itu roti, tetapi nilai imannya, nilai rohnya adalah daging Kristus. Supaya apa? Daging kita jangan dicampurkan. Daging kita jangan menyentuh yang buruk. Daging kita jangan merusak. Dan jangan dirusak. Nah, itu maksudnya keselamatan yang dekat itu. Keselamatan kekal diperkenalkan oleh Rasul Paulus. Nah, Filipi 1 ayat 16. Jadi Rasul Paulus juga mengenalkan itu. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk memberitakan Injil. Jadi dimanapun Anda berada, memberitakan Injil. Kemanapun Anda pergi, tetap memberitakan Injil. Amin. Keselamatan yang kekal dijamin oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes juga menjamin keselamatan kekal, keselamatan yang dekat itu bagi kita. 1 Yohanes 5 ayat 13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi tentu saja dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu tujuannya supaya kita semua tidak binasa, dan tujuan kita semua masuk surga, sehingga tidak ada satupun yang binasa. Itu sebabnya saudara-saudara, kita harus terus menjadi pemberita firman Tuhan. Poin yang ketiga, kematian dalam Kristus memiliki hidup yang memuliakan Allah, memuliakan Sang Hyang Widiwase, yang memuliakan Engkang Maha Kuwaos. Itu Allah yang dimuliakan melalui kematian mereka. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau Anda percaya dengan Yesus Anak Allah, jadi Anda pun percaya kepada Bapa, maka Anda harus hidup sama seperti Kristus. Seolah-olah tidak pernah mati, dan seolah-olah tidak pernah lapar, seolah-olah tidak pernah kenyang. Jadi sederhana dalam berpakaian, dalam bersikap, dalam bertutur kata pun begitu. Jujur. Kejujuran ini mahal harganya. Haleluya. Saudara, Allah dimuliakan melalui percakapan, ucapan kita. Nih, melalui ucapan kita. Jangan sampai ucapan kita ngaco, itu ngaku pendeta tapi ngaco. Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi segala yang Anda lakukan, Anda ucapkan, perbuatkan, lakukan semuanya untuk Tuhan. Apapun yang Anda lakukan. Ya maksudnya yang baik-baik. Wah, kalau begitu saya melakukan selingkuh gitu dalam nama Yesus. Tidak bisa. Selanjutnya, Allah dimuliakan melalui seluruh hidup mereka. Jadi seluruh hidup kita memuliakan Allah. Roma 6 ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup
dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Luar biasa. Poin nomor 4. Ini jangan panjang-panjang. Kematian dalam Kristus adalah utusan Allah. Jadi Allah itu bagi orang yang percaya, dikirim malaikat untuk mencabut nyawa kita, itu adalah sebuah utusan yang didukung oleh firman Tuhan sebagai utusan. Berita mereka didukung juga oleh kuasa Allah. Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi Anda semua harus bergerak kemanapun dan terus ceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidup Anda. Nah, ada orang yang sedang saya incar hari ini, dia sudah goyah. Katanya mau ketemu pendeta Saifuddin Ibrahim, kok bisa-bisanya Ustadz itu masuk Kristen katanya. Boleh, tapi dia sudah goyah. Doakan ya, doakan terus. Sebagai utusan, nah lanjut, sebagai utusan, berita mereka didukung oleh kehadiran Allah. Jadi Allah turut bekerja bersama di dalam setiap penginjilan. Matius 28 ayat 19-20, demikian karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini sampai akhir. Jadi tidak pernah putus. Berjelintan satu dengan yang lain. Nah, ini poin yang kelima sekarang. Kematian di dalam Yesus Kristus akan diubah. Saudara-saudara, orang saleh akan dibangkitkan. 1 Tesalonika 4 ayat 16, demikian, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri yang turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sudah kita bacakan ayat ini di atas, tetapi saya perlu ulangi lagi supaya Anda terbiasa mendengar firman Tuhan. Orang saleh yang hidup akan diubahkan. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan semua akan diubah. Jadi akan berubah. Tubuh kita yang sekarang ini akan berubah menjadi tubuh rohani, dan tubuh rohani itu bisa menerobos tembok, bisa masuk dalam botol, dalam kaca yang terlindung, seperti Yesus masuk ke ruang atas ketika murid-murid sudah mengunci pintu karena takut dengan kaum kadrun, takut dengan ahli Taurat dan orang Farisi yang akan menyerang mereka. Yesus sudah ada padahal pintunya terkunci. Itulah tubuh kemuliaan. Haleluya, itulah yang diubah. Orang saleh yang diubahkan akan seperti Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 1-3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci.
Kudus. Nah loh, saudara-saudara, mau apa lagi dengan firman Tuhan ini? Ini penting sekali saya ucapkan khutbah ini. Karena belum Anda dengar susunan khutbah hasil perenungan di Amerika. Haleluya. Poin yang ke-6. Wah, 6 poin ini. Kematian dalam Kristus memiliki rumah di sorga. Jadi orang yang mati karena Kristus, artinya harus terima Yesus dulu. Dia punya rumah di sorga. Sudah disiapkan. Kamu miskin kayak apa saja. Mungkin tidur di kolong jembatan. Tapi karena percaya kepada Yesus Kristus, maka kamu telah disiapkan rumah di sana. Yohanes 14 ayat 2 dan 3, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke sana, ke tempatku. Supaya apa? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi mati dalam Kristus sudah disiapkan tempat. Ya, mungkin kamu tidak punya rumah, di surga punya rumah. Rumah yang telah dipesan, ya, rumah itu telah dipesan. 1 Petrus 1 ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Itulah yang sudah disiapkan bagi siapa saja percaya Yesus, masuk surga. Rumah bahagia, Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dan dari air mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Oh, haleluya. Ini terakhir ya. Sabar dulu. Kematian di dalam Yesus akan mendapatkan pahala. Pahala bagi mereka yang bekerja bagi Yesus Kristus. Mazmur 126 ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Wah, mau? Ya, percaya Yesus. Karena kalimat ini tidak ada di kitab suci lain. Janji yang pasti, janji yang luar biasa itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Selanjutnya, Allah akan mempahalai setelah ia datang kembali. 2 Timotius 4 ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Anda rindu? Kita semua rindu. Karena dia berjanji akan datang untuk kedua kalinya menjemput siapa saja yang saleh di antara kita. Ya, Tuhan akan mempahalai setiap orang secara pribadi. Nah, ini juga yang akan luar biasa. Makanya ada pasangan yang tidak seide, ada pasangan yang sama imannya, ada pasangannya yang onar dan sebagainya. Tuhan akan mempahalai secara pribadi. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Haleluya. Kita berdoa Bapa di surga, terima kasih untuk firman ini, dan biarlah kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa, inilah waktu kami untuk memberitakan Injil dan memindahkan jiwa-jiwa yang mau binasa kepada hidup yang kekal. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi. Bapa, mampukan kami terus untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di bumi ini. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.